Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Di atas langit, Dong Huang memandang Ye Chen di bawah, dan mengarahkan pandangannya ke tebing di sebelahnya. Yang mulia Dong Huang berkata, Zi, apakah dia murid itu yang telah membantu melepaskan kutukan sihir dari dalam tubuhmu? Zi menjawab, ya dialah orangnya. Ternyata itu api emas asli. Selain itu, Xuan Chen memandang Ye Chen dan bergumam, tetapi setelah beberapa saat mengerang, dia menggelengkan kepalanya lagi, tidak, itu bukan api sejati. Ini benar-benar bukan api sejati. Dong Huang tersenyum tulus, dan kata-katanya sangat berarti. Sekte Heng Yue Duan Yu dan Sekte Zheng Yang Han Jun, silahkan bertarung. Saat mereka bertiga berbicara, suara Wu Changqing terdengar lagi di platform pertempuran di bawah. Mendengar suara Wu Changqing, Zi melirik Yin Yuyu, yang telah naik ke arah Sekte Heng Yue, dan menggaruk janggutnya. Pria kecil bernama Yin Yu seharusnya adalah keturunan Tao Xuantian. Kamu bilang iya. Dong Huang Taixin memadatkan kursi awan, berbaring malas di atasnya, dan masih ingat untuk meregangkan pinggang malas. Saya ingat bahwa kekuatan supernatural 6 denyut Xuantian tidak cukup lemah. Aku ingin tahu seberapa banyak ilmu yang diturunkan dari sang leluhur untuk cucu kesembilannya itu. Dengan semua perhatian, Duan Yu telah melangkah ke atas panggung. Di seberangnya, Sekte Zheng Yang juga memiliki sosok yang melompat ke platform pertempuran. Tak perlu dikatakan, Zheng Jun berada di peringkat ketiga. Seperti bayi, jika tidak ada Jining Suang, tubuh misterius ini, peringkatnya dalam Sekte Zheng yang harus menjadi milik yang kedua, dalam arti itu adalah setingkat dengan Ni Feng dari peringkat 2. Cheng Kun di kursi tinggi, mengerutkan janggutnya, berkata, dia tidak lupa melirik ke arah Sekte Heng Yue, mata penuh drama, mereka tidak punya alasan untuk menang setelah Han Jun turun tangan. Kakak Han akan menang. Jeritan dan tepuk tangan para murid Sekte Zheng yang telah membentuk gelombang, dan suasana yang berapi-api telah mencapai puncaknya sebelum perang. Dalam pertempuran keduanya, metode rahasia apa itu? Mata Ye Chen sedikit menyipit, menatap Duan Yu di platform pertempuran. Melalui mata roda abadi, Ye Chen menemukan bahwa tubuh Duan Yu terbang dengan sejumlah kecil pedang, menyebabkan kerusakan pada meridian dan tulangnya. Ye Chen mengerutkan kening. Itulah kekuatan supernatural 6 denyut nadi. Di satu sisi, Chu Xuan berbisik, ambil energi dari 6 pembuluh darah dan ubah gas menjadi pedang di tubuhmu. Menurut apa yang kau lihat, itu memang misteri yang menyakiti tubuh sendiri, tetapi kekuatannya sombong. Mengapa ini? Ye Chen mengerutkan kening lagi. Itu menyakiti orang dan melukai diri sendiri terlebih dahulu. Seiring waktu, kamu salah berpikir. Chu Xuan tersenyum sedikit. Kekuatan magis 6 denyut diciptakan oleh Tao Xuantian, dan Duan Yu adalah keturunan Xuantian Yimai. Dunia berpikir bahwa mempraktikkan menyakiti orang seperti ini pertama-tama menyakiti mereka. Misteri dapat merusak fondasi, dan juga dapat berkembang menjadi cedera seiring waktu, tetapi tidak demikian halnya dengan misteri kekuatan supernatural 6 pembuluh darah. Saya tidak mengerti. Ye Chen menatap Chu Xuan dengan ragu. Itu merupakan sebuah jurus rahasia 6 meridian, kekuatannya sangat luar biasa, namun jurus itu akan melukai sang pengguna terlebih dahulu. Begitulah. Ye Chen melintas sedikit pencerahan di matanya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lagi. Guru,
Bukankah jika dibiarkan seperti itu lama-kelamaan akan menjadi luka dalam yang sangat parah? Cusuan menjawab, 6 meridian di dalam tubuh dibutuhkan untuk mengubahnya menjadi sebuah pedang. Pada awal kultivasi, memang akan terjadi kerusakan pada tubuh sang pengguna. Namun jika prosesnya benar, energi pedang yang dihasilkan dari proses melukai diri sendiri itu akan menjadi teknik rahasia untuk memurnikan meridian tulang langsung. Bagian ini mirip proses pembaruan tubuh milikmu yang unik itu. Pedang 6 meridian benar-benar luar biasa. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi berseru. Anda tahu, kekuatan Duan Yu jauh lebih rendah daripada Han Jun, tetapi dia tidak ketinggalan dalam pertempuran rahasia. Ini telah menunjukkan masalah, yaitu, kekuatan pedang jelas lebih baik daripada serangan Han Jun. Ya, dalam diskusi, pedang guntur terbang Han Jun cerah, menempati atas angin, menghancurkan pedang 6 Duan Yu. Darah menumpuk, dan tubuh Duan Yu ditembus di tempat dan jatuh ke platform pertempuran. Kakak, si Tunan buru-buru bangkit dan membawa Duan Yu yang terluka parah kembali. Dari Sekte Zeng yang Han Jun, menang. Di atas panggung, suara Wu Changqing sangat bernada tinggi, mengatakan bahwa dia tidak melupakan drama dan melirik ke arah Sekte Heng Yue. Sekte Heng Yue telah kehilangan 3 muridnya. Yang lain juga mengasihani Yang Dingtian. Ini hanya 3 pertandingan, dan ada 4 pertandingan di belakang. Sangguan Bo mencemooh, 9 murid sejati di babak pertama babak sistem gugur akan disikat menjadi 7, Sekte Heng Yue mungkin tidak dapat mencapai final. Hei, merasakan simpati dan ejekan, Yang Dingtian hanya menghela nafas tak berdaya. Selanjutnya, Jining Suang murid peringkat pertama dari Sekte Zeng yang melawan Yan Bing murid peringkat 7 dari Sekte Heng Yue, datang ke pertarungan. Di atas panggung, kata-kata Wu Changqing terdengar lagi. Begitu kata ini keluar, argumen itu langsung dimusnahkan. Semua orang di ruangan itu kecuali Sekte Zeng yang memancarkan cahaya di mata mereka, dan bahkan senior Zuge yang duduk di kursi dan duduk sedikit tegak, di samping Biou, tiba-tiba membuka matanya. Tubuh roh mistik yang menakjubkan. Cheng Kun di kursi tinggi, dengan santai melihat semua orang. Di kursi Sekte Zeng Yang, Jining Suang perlahan-lahan bangkit, pakaiannya berkibar, 3.000 sutra biru mengalir seperti air, tidak berangin dan otomatis, dia seperti peri biasa. Dalam sorotan, Jining Suang mengangkat kaki gioknya dengan ringan, turun, dan sudah berada di atas panggung. Hanya dengan cara ini, tidak ada yang bisa mencapai 3 murid sejati. Suara keheranan dari penonton berlanjut. Di kursi Sekte Heng Yue, Ye Chen menatap Jining Suang, dan mata roda abadi tidak bisa membantu tetapi menyipitkan matanya. Namun, yang mengejutkannya adalah Ye Chen tidak bisa melihat Jining Suang melalui dirinya. Tampaknya ada kekuatan misterius yang menutupi tubuhnya, bahkan mata roda abadinya pun tidak bisa melihatnya. Ye Chen mengerutkan kening. Meskipun Jining Suang tidak memiliki fluktuasi spiritual sedikit pun, dia benar-benar bisa merasakan tekanan. Kedalamannya tak terduga, misterius dan kuat. Dibandingkan dengan dia, Liu Yi, Ni Feng dan Nangong Yue di sampingnya juga mengerutkan kening. Bahkan jika aku berada di puncak, aku masih kalah dengannya. Liu Yi mengatakan yang pertama. Saya jelas manusia. Bagaimana perasaanku seperti dia gunung besar, yang membuatku sedikit terengah-engah. Ye Ruxue mengerutkan kening. Saya pikir dia terlihat seperti jurang yang dalam, tanpa dasar. Xian tidak bisa membantu tetapi mengatakan sepatah kata pun. Melihat ketiga murid itu,
Aku khawatir tidak ada lawannya. Duan Yu dengan wajah pucat berkata dengan sungguh-sungguh. Sangat kuat, keterlaluan. Tentu saja, wajah paling jelek dari mereka adalah Yang Bin, yang berada di peringkat ketujuh karena dia adalah lawan Jining Suang. Bahkan Liu Yi mengatakan bahwa jika di puncak kekuatannya jauh lebih buruk daripada Jining Suang, apalagi dia. Cobalah. Yang Dingtian melirik Yang Bin. Meski pemalu, Yang Bin menganggukkan kepalanya, perlahan bangkit, dan melompat ke atas panggung dengan cermat. Di atas langit, Guru Suci Dong Huang berkata, Ziyi, menurutmu anak yang bernama Yang Bin itu mampu bertahan berapa serangan? Ziyi dengan lembut menggaruk janggutnya dan mengerang sejenak sebelum dia berkata, setidaknya 3 putaran, paling buruk juga dia bisa bertahan selama 2 putaran. Bagaimanapun dia adalah murid peringkat ketujuh Sekte Heng Yue, tidak mungkin kalah dalam 1 putaran. Lalu bagaimana kalau kita bertaruh? Aku yakin dia tidak bisa bertahan 1 serangan. Saya bertaruh 3 putaran. Pada saat keduanya tertawa, Yang Bin di platform pertempuran telah mengeluarkan pedang roh, alisnya berlama-lama, dan memanggil takdirnya sendiri. Juga, telapak tangannya masih berkeringat. Melihat Jining Suang yang berlawanan, dia tampak acuh tak acuh dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya sedikit menjauh, duduk bersila di udara, kurang dari 1 kaki di atas tanah, dan menjentikkan tangan batu giok, mengeluarkan alat musik seperti piano. Langkahnya mengejutkan penonton untuk sementara waktu. Apakah Anda ingin bermain piano? Ketika penonton terkejut, Jining Suang menjentikkan tangannya dan dengan lembut memetik senar. Kemudian, suara piano terdengar. Jari-jari giok Jining Suang ringan dan dia menggerakkan senar. Tidak ada suara lain di sini, beberapa hanya suara piano. Sebuah suara tak bersuara terdengar di sekitar telingaku, seperti salju yang berterbangan, bergoyang seperti angin, memetik kesedihan, mengerang dengan kesedihan. Semua orang tertarik dengan suara piano, dan suasana hati mereka tenggelam di dalamnya. Banyak orang tanpa sadar menyentuh wajah mereka dan merasa basah, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah air mata. Di bawah, di kursi Heng Yue, Ye Chen yang kecewa menggelengkan kepalanya dan memulihkan ketenangannya. Dia berbalik dan melirik si Tunan. Mereka masih tenggelam dalam suara piano dan tampak bingung. Suara piano yang sangat mengerikan. Ye Chen mengerutkan kening. Jika hati dan pikiranmu tidak kuat, kau pasti akan merasa menderita. Sekarang kamu tahu betapa mengerikannya tubuh roh mistik. Chu Xuan berbisik kepada Ye Chen. Untuk orang seperti dia, suasana hatinya tidak akan terganggu oleh suara piano Jining Suang. Pikiran yang tidak sehat, itu akan menderita kekacauan. Chu Xuan berkata dengan ringan. Saya mengerti. Ye Chen mengangguk, tidak bisa membantu tetapi melihat ke samping ke platform pertempuran di bawah. Di atas panggung, Jining Suang masih menjentikkan tali senar, diselimuti warna ilahi, seperti peri dalam cuaca dingin, jauh dari jangkauan. Memalingkan muka dari Jining Suang, dia memandang Yang Bin yang berlawanan. Seperti yang dia duga, Yang Bin berdiri di sana dengan bodoh, dengan air mata berlinang dan tatapan bingung. Mungkin dia bahkan tidak tahu bahwa pedang roh di tangannya telah jatuh dari tangannya, bahkan senjata ajaib yang tergantung di kepalanya juga kehilangan kekuatan. Saya tidak tahu kapan Jining Suang berhenti, tetapi melodi masih ada di langit. Perlahan, ketiga murid itu terbangun dari pencelupan dan menatap platform dengan kaget. Jenis musik apa ini? Itu terlalu kuat. Rasanya seperti mimpi.
Mengapa saya menangis? Di atas, Dong Huang Taixin berkata pada Ziyi, benar seperti yang kukatana, bukan, hanya satu putaran saja, gadis dengan tubuh roh mistik itu memang luar biasa. Sekarang gadis itu akan melawan dewa. Di bawah, senior Zuge menghela nafas, tidak lupa melirik Biyou di sampingnya, kamu kalah darinya, kamu bukan levelnya. Biyou mengerutkan bibirnya, tapi tidak mau. Yuer, sekarang kamu tahu apa artinya tubuh roh mistik. Sangguan Bo melirik Sangguan Yuer. Oke, Sangguan Yuer menganggukkan kepalanya sedikit, dan sebagian besar matanya terkejut. Di kursi tinggi, Cheng Kun dan yang lainnya melihat sekeliling ke arah Sekte Heng Yue dan Sekte King Yun, dan tersenyum pelan, ini hanya harpa, yang akan membuatmu kesal, belum lagi banyak jurus lainnya. Dan Yang Bin, yang berdiri dengan bodoh tiba-tiba memuntahkan darah, dan seluruh orang setengah berlutut di tanah. Wajahnya sepucat kertas, dan gangguan aslinya dihilangkan secara ekstrim. Adegan ini penuh dengan keterkejutan. Ini, tubuh roh mistik luar biasa. Bahkan murid inti ketujuh Sekte Heng Yue dibuatnya terdiam hanya dengan satu serangan. Alat musik itu terlalu kuat. Lihat, katakan saja, ini hanya satu putaran. Dalam ketiadaan, Dong Huang berbaring malas di kursi terlalu malas, dan berkata dia tidak lupa melirik sisi Ziyi dengan penuh minat. Ziyi berkata, instrumen 9 Dewa Iblis benar mengerikan, aku telah meremehkannya. Di satu sisi, Xuan Chen, yang sudah lama tidak berbicara, jarang menunjukkan senyuman. Dalam waktu dekat, dia pemilik tubuh roh mistik memberikan secercah harapan ketiga sekte akan bersatu dan kemungkinan kelak ketiga sekte di daratan Chu akan meraih kembali kejayaannya. Di bawah, Yang Bin telah dibawa kembali ke kursi duduk. Yang Bin masih pucat, dan agak tidak sadarkan diri, dan terkadang ada 2 garis air mata di pipinya. Jiwanya terluka. Chuling menunjuk alis Yang Bin, membantu Yang Bin menghilangkan jejak kekuatan aneh yang tertinggal di jiwanya. Situnan berkata, kalau begitu ketika Jining Suang memainkan alat musiknya, jurus yang ia keluarkan adalah jurus yang menyerang jiwa. Chuling mengangguk saat dia menyembuhkan Yang Bin. Benar, karena tidak ada seorang pun yang berhadapan dengan Jining Suang. Begitu komentar ini dibuat, Situnan dan yang lainnya menghirup udara. Di sisi lain, Jining Suang telah kembali ke kursinya di bawah perhatian semua orang. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun, menutupi wajahnya dan terlihat acuh tak acuh, seolah-olah gangguan di dunia tidak akan membuat suasana hatinya beriak. Entahlah seberapa besar peluangku dapat mengalahkanmu Matan kekasihku, melihat diam-diam pada Jining Suang, mata Ye Chen menjadi tidak yakin. Kekuatan Jining Suang jauh melampaui harapannya. Orang-orang segenerasinya hanya bisa memberinya tekanan seperti itu, dan Ye Chen yakin pasti bertemu dalam pertandingan. Apa yang kamu pikirkan? Chu Xuan menepuk bahu Ye Chen. Tidak ada. Ye Chen tersenyum sedikit. Dengan suara harpa, penonton tetap tertarik. Di sisi sekte Heng Yue, Ni Feng, yang merupakan murid peringkat kedua, telah bangkit, dan Zhou Ao, murid pertama sekte King Yun, telah segera bangkit. Pertempuran berikutnya adalah konfrontasi di antara mereka. Dalam sorotan, keduanya berdiri, Zhou Ao tampak lucu, tetapi dia tidak melihat Ni Feng, tetapi melirik Liu Yi yang masih di kursinya. Zhou Ao berkata, murid peringkat pertama sekte Heng Yue sudah sekarat seperti ini. Kelihatannya hanya kau saja yang menjadi andalan sekte Heng Yue. Ni Feng tidak mengatakan apa-apa, tampak acuh tak acuh,
dan berdiri diam di seperti patung, tetapi nafas di tubuhnya meningkat dengan cepat, dan temperamen seluruh orang seperti pedang tajam yang akan keluar. Kamu masih jauh untuk melawanku. Zhou Ao mencibir, dan napasnya naik pada saat yang sama, dan udara sombong yang luar biasa menutupi seluruh tubuhnya, mengembun menjadi baju besi. Kibawaan. Melihat baju besi Zhou Ao yang mencekik, Dong Huang Taixin di atas langit tidak bisa tidak meliriknya, dan berkata bahwa dia tidak lupa melirik Xuan Chen di samping. Xuan Chen, metode rahasia ini, kau mengetahuinya bukan? Mendengar itu, Xuan Chen menghela nafas diam-diam, dia seharusnya keturunan murid kedua Guanglong. Pada usia muda ini, dia dapat mengubah Qi dan mengubahnya menjadi perisai, tidak heran dia bisa menjadi murid sejati pertama Sekte Qingyun. Di samping, Ziyi membekukan janggutnya. Saat ketiganya berbicara, pertempuran di bawah telah dimulai. Ni Feng, yang meledak ke puncak momentum, benar-benar seperti pedang pembunuh. Di sisi yang berlawanan, Zhou Ao bahkan lebih mengesankan, dengan suasana yang megah, dan dia sedikit mengalahkan Ni Feng. Keduanya adalah murid sejati terkemuka di sekte masing-masing, dan mereka berdua memiliki banyak metode rahasia. Dari saat mereka dibuka, mistisisme yang cemerlang menyelimuti seluruh dan menarik perhatian penonton. Di kursi, Ye Chen samar-samar membuka mata roda abadi lagi, dan matanya berkedut lebih dari sekali, menatap baju besi Zhou Ao. Aneh, aku tidak menyangka perisai itu begitu kuat. Gumam Ye Chen. Pedang saudara Ni Feng tidak tertandingi, tetapi setiap kali dia hanya bisa menggosok percikan api pada baju besi yang mencekik itu. Perisai itu terbuat dari Qi alami. Di samping, Chu Xuan sepertinya tahu keraguan Ye Chen, dan mengatakan sesuatu dengan santai. Guru, apakah ada rahasia tersembunyi dari jurus rahasia ini? Chen tidak bisa membantu melihat Chu Xuan. Chu Xuan menjawab, jurus itu merupakan kultivasi gabungan luar dan dalam. Qi alami Ni memiliki energi yang kuat seperti besi, dan mengintimidasi seperti matahari, dapat memperkuat tubuh, menyerap energi hampir mendekati proses pemurnian. Meskipun begitu, Qi alami berbeda dengan kekuatan eksternal. Qi alami lebih murni, dapat digunakan untuk melindungi tubuh sang pengguna, kuat dan sulit ditembus. Qi alami ini merupakan jurus rahasia tingkat tinggi dalam pertahanan. Meskipun di antara tiga sekte, serangan Zhou Ao bukan yang terkuat, namun untuk urusan pertahanan dialah juaranya. Tapi tentu saja Jining Xuang masih bukan lawannya. Ye Chen berkata, guru, kelihatannya kau sangat memahami tentang Qi alami ini. Chu Xuan menjawab, ketika sedang berkelana, aku pernah mendengar para senior mengatakannya. Lalu kenapa guru tidak mempelajarinya? Chu Xuan berkata, Qi alami ini sangat kuat dan mengintimidasi, tidak cocok untuk tubuhku. Selain itu jurus ini lebih efektif jika digunakan oleh pria, wanita hanya akan melukai diri sendiri ketika mencoba melakukan jurus ini. Rupanya begitu, Ye Chen, melihat ke platform pertempuran lagi. Ye Chen bergumam, sungguh luar biasa, jika tidak mempelajari jurus itu akan sulit untuk menguasai dunia ini. Ye Chen semakin tidak sabar ingin bertarung. Pertarungan Ni Feng dan Zhou Ao semakin panas. Ni Feng mengeluarkan jurus angin dewa. Di kursi penonton, Yang Dingtian berkata, kekuatan jurus angin dewa memang luar biasa, tapi kelihatannya akan sulit menggunakan jurus itu untuk menang dari Zhou Ao. Liu Yi yang berada di puncak kultivasinya saja sulit untuk mengalahkan Zhou Ao, apalagi Ni Feng. Chu Xuan berkata pada Ye Chen,
perhatikan baik-baik jurus angin Dewa Kakak seperguruanmu telah menggabungkan kecepatan, kekuatan dan pikiran dengan sangat sempurna. Kelak kau dengan menggunakan teknik itu menghadapi musuh kau akan dapat bertarung dengan kekuatan penuh. Ye Chen bergumam, tanpa harus disuruh pun aku sudah menyalin jurus dengan mata roda abadiku hehe. Kembali ke pertarungan, Ni Feng mengeluarkan jurus angin dewa. Dan Zhou Ao mengeluarkan serangan telapak tangan, kedua serangan beradu dan hasilnya pun Ni Feng kalah. Dan hasil